Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 4 Juli 2022. Seperti biasa, kita akan memulai dengan penutupan ISG dan indeks-indeks lainnya pada minggu lalu. Kalau kita lihat daripada penutupan indeks Asia, yaitu untuk Nikkei, GCI mengalami pelemahan, kecuali di STI mengalami plus 0,32%, plus tipis saja. Kemudian untuk Hang Seng mengalami close ya, ada libur nasional daripada Hang Seng itu sendiri. Kemudian juga untuk bursa Eropa, kalau kita lihat bursa Eropa variatif, di mana DAX mengalami plus 0,23%, dan FTSE mengalami minus 0,01%. Kemudian juga kalau kita lihat daripada bursa Amerika, di mana untuk DJI SP500 dan Nasdaq setelah mengalami pelemahan berturut-turut pada beberapa hari sebelumnya, kembali mengalami penguatan, yaitu penguatan korektif sebanyak plus 1,05% di DJI, SP500 plus 1,06%, dan Nasdaq plus 0,90%. Untuk komoditas sendiri mengalami pelemahan, terutama untuk WTI, Brent, CPO, nikel, dan copper, di mana pelemahan tertinggi terlihat di nikel sebanyak minus 3,76%, CPO minus 3,75%, dan copper minus 2,54%. Untuk WTI dan Brent kompak melemah di sebanyak minus 0,88%. Penguatan hanya terjadi ke tiga hal yang ada di sini, yaitu gold mengalami penguatan yang sangat tipis di plus 0,35, dan coal plus 0,53%, dan timah hanya sebanyak plus 0,75%. Penurunan yang terjadi terhadap komoditas juga mungkin terpengaruhi oleh karenanya dia peg dengan dolar. Dengan saat ini kalau kita lihat dolar terus mengalami penguatan dalam trennya yang sedang bullish, yang mungkin berpengaruh terhadap apa yang penurunan beberapa harga komoditas yang terjadi. Prediksi IHSG untuk hari ini ada kemungkinan melanjutkan pergerakannya untuk bergerak bearish dalam rentang support resisten, yaitu di area 6.682 sampai 7.005. Kemudian juga ada kabar dari bursa Amerika sendiri, di mana kalau kita lihat memang kemarin mengalami penguatan untuk penutupan terakhirnya, yaitu pada hari Jumat, tetapi kalau kita lihat secara 4 minggu berturut-turut, secara overall itu mengalami penurunan. Kemudian juga adanya perubahan atau revisi terhadap data PMI June, yaitu revisi menjadi 52,7 untuk kondisi ekonomi Amerika Serikat, di mana data ini tetap merupakan yang mengalami pelemahan, di mana pelemahan ini bahkan lebih lemah daripada yang terjadi pada level Juli 2020. Tetapi ini lebih baik dan setelah diadakan revisi lebih baik daripada data yang sebelumnya, yaitu di 52,4. Kemudian juga ada ISM Manufacturing Index June, di mana dia mengalami pelemahan lebih lanjut, yang di mana bulan Mei ada di level 56,1, sekarang menjadi 53,0. Kemudian juga untuk ini juga menunjukkan adanya peningkatan daripada order price yang baru. Kemudian juga adanya penurunan terhadap yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat, di mana yield obligasinya menurun sebanyak 13 BPS, sekarang sudah mencapai 2,88%. Sebenarnya ini ada penurunan yang cukup tajam, yang di mana dari 3,5%, yaitu di sekitar pertengahan Juni, sekarang sudah mencapai ke level 2,88% kembali. Kemudian ada kabar dari minyak mentah ya, komoditas minyak mentah, di mana kembali setelah mengalami pelemahan berturut-turut, adanya secara overall mengalami penguatan kembali, yang di mana penguatan kembali sekarang ada di atas level $105, menunjukkan juga adanya pengaruh mungkin daripada adanya supply outage yang terjadi di Libya, dan juga adanya short ekspektasi terhadap mungkin ini ada ekspor atau import daripada oilnya ke Norway itu di shutdown atau diberhentikan karena ada supply outage di Libya. Kemudian juga kita lanjut ke berita korporasi. Ada 3 berita korporasi pada hari ini, di mana yang pertama ada PT Bakri Telkom Tbk, yang di mana mengalami kenaikan daripada pendapatannya sebanyak 400%, menjadi 52,1 miliar rupiah pada tahun 2021.
Dan yang kedua ada MTLA atau PT Metropolitan Land Tbk yang akan mendistribusikan dividen dari laba bersih tahun 2021 sebanyak 65,07 miliar rupiah. Yang ada dari Hexa atau PT Sindo Adi Perkasa Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 115,24%, di mana itu menjadi 55,08 juta dolar pada kuartal 1 2022. Rekomendasi dari Philips Sekuritas pada hari ini ada 4 saham, yaitu pertama ada INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan trennya, baik tren jangka pendek maupun jangka menengah cenderung bullish, pergerakan di atas exponential moving average 34 yang menunjukkan masih ada, dan adanya pembentukan daripada candle yang menunjukkan adanya rejection terhadap area exponential moving average tersebut, ada peluang untuk mengalami penguatan selama dia tidak menembus area stop loss di 6925. Penguatan yang terjadi mungkin bisa mencapai ke area 7125 atau 7200 dengan entry price yang disarankan yaitu di sekitar area 7025. Dan yang kedua ada Bali atau Bali Tower Indo Sentra Tbk dengan tren cenderung mengalami tren penguatan atau bullish. Dan untuk entry price yang disarankan yaitu di sekitar area 850 dengan stop loss di 795, target price ada di 905 atau 930. Dan saham ketiga ada CHAK. CHAK kemarin mengalami penguatan berbentuknya candle Marubozu, menunjukkan ada peluang untuk melanjutkan lagi penguatan dengan entry price yang disarankan di bawah daripada harga closing kemarin yaitu di 102 dengan target price yang disarankan di 111 atau 116 dengan stop loss di Rp93. Dan yang terakhir ada Zone atau Mega Printis Tbk yang bergerak juga dari atas daripada area exponential moving average disertai dengan stokastik yang mengarah ke atas di dekat area yang dimana ini cenderung kita bisa bilang di dekat area oversold dengan entry price yaitu disarankan di 1580 dengan stop loss 1455, target price disarankan di 1705 atau 1780. Kemudian kami ingatkan bahwa ketika dibilang trennya bullish, bukan berarti trennya tidak bisa berubah. Bisa jadi trennya nanti ada perubahan tren jadi bearish dan juga ada maka itu diadakannya namanya titik area stop loss, di mana titik area pembatasan resiko. Jadi ketika dikenakan area 1455 misalnya pada saham zone ini disarankan untuk melakukan aksi sell on weakness, dan ketika sudah dikenakan area target price 1 atau target price 2 atau dalam range area target price 1 sampai target price 2 disarankan untuk sell on strength atau jual untuk. Dan untuk outlook yang diberikan bisa terjadi mungkin dalam waktu baik terkena stop loss maupun terkena target dalam waktu 1 sampai 4 minggu. Kadang juga ada yang saat di jalan, ada juga yang jadi tidak selalu dalam 1 sampai 2 hari selesai. Itu tergantung daripada pergerakan candle lanjutan yang terjadi dalam chart. Dan untuk sesi ini selesai, akan dilanjutkan dengan sesi Q&A, di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan melalui kolom Q&A, menanyakan tentang technical outlook saham-saham tertentu yang Bapak atau Ibu ingin ketahui outlook-nya ke depan. Secara teknikal, kita akan kasih kecenderungan pergerakannya ke arah mana atau support resisten yang perlu diperhatikan. Bisa ditanyakan melalui kolom Q&A, dan kami akan pause terlebih dahulu. Layarnya mungkin akan kelihatan hitam, tapi kita akan lanjut lagi sekitar 1-2 menit, jadi Bapak dan Ibu bisa menanyakannya lewat kolom Q&A, diketik terlebih dahulu saja. Setelah 2 menit ke depan, kita akan kembali ke sesi kedua, yaitu di mana kita akan bahas tentang technical outlook-nya.
Oke, kita akan mulai untuk sesi keduanya. Kita akan membahas pertama pertanyaan dari Bapak Aris Sasmito, pertanyaan tentang saham MSP dan saham BJBR dan SMRA. Kita mulai dengan BJBR terlebih dahulu. Untuk BJBR sendiri, kalau lihat daripada pergerakan teknikal terbarunya, bahwa ada penembusan terhadap titik area support yang tertembus pada tanggal 21 Juni. Bukan 21 Juni, ini supportnya, sorry. Tertembus semenjak tanggal 28 Juni. Kembali lagi mengalami pelemahan di bawah daripada candle 28 Juni, yang menunjukkan bahwa penembusan support ini masih ada peluang untuk lanjut melemah dengan stokastik yang mendukung mengarah ke bawah. Ada peluang untuk mencapai ke area support berikutnya sampai ke sekitar area 1300. Ini jadi support yang cukup diperhatikan, 1345. Ini ada support nih. Kemudian untuk support selanjutnya yang perlu diperhatikan ada sekitar area 1330. Kemudian kita akan lanjut ke saham HMSP dan SMRA. Kalau kita lihat secara garis besar ya, HMSP itu seingat saya masih dalam keadaan sideways. Oke, semenjak penguatan yang terjadi dan pembagian dividen yang sudah dilakukan, jadinya pelemahan terhadap pergerakan teknikalnya, terlihat juga pelemahan harga, dan teknikalnya juga kelihatannya sekarang mulai bergerak mengarah ke bawah kembali dengan stokastik yang mendukung ke arah bawah, dan pergerakan yang tertahan di sekitar area resisten di area 1015. Adanya peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area support di 950, 950, 955. Pergerakan selanjutnya ada peluang untuk sampai ke area sana. Untuk support krusial yang perlu diperhatikan adalah penembusan terhadap titik area 950. Apabila menembus garis 950 akan lebih lanjut melemah, mungkin sampai ke titik support yang sudah pernah tersinggah terlebih dahulu, yaitu di sekitar area 900 rupiah. Kalau bicara dengan pergerakan yang selanjutnya itu saham SMRA, masih pertanyaan dari Bapak Aris Sasmito. Ini memang adanya candle rejection terhadap area 545. Dan stokastik mulai kebentuknya ada golden cross. Peluang penguatan yang terjadi kemungkinan besar bersifat korektif dan bukan perubahan tren. Kemungkinan sampai kalau misalnya menguat dan tidak melebihi daripada low yang terbentuk pada candle kemarin, yaitu ada di 550. Ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 595 sampai 600 rupiah. Kemudian lanjut ke saham dari pertanyaan Ibu Wisber Lois, bertanya tentang saham ICBP, AGI, dan Antam. Untuk pergerakan dari saham ICBP, kelihatannya akan terjadi koreksi terlebih dahulu daripada tren bullish yang terbentuk. Koreksi yang mungkin terjadi, mungkin sampai ke level, perhatikan level 8.975 atau sampai ke level 8.800. Ada peluang penguatan setelah menyentuh area tersebut. Apabila juga didukung dengan pembentukan candle-candle seperti candle yang terbentuk pada 21 Juni atau pada terbentuk 22 Juni yang menunjukkan adanya potensi untuk lanjut menguat. Jadi masih menunggu terhadap sampai ke area tersebut karena ada peluang sampai ke area support atau terjadi koreksi terhadap pergerakan bullish yang terjadi. Kemudian kita akan lanjut ke saham AGI dan Antam. Saham AGI, selama dia bergerak di area support, di atas area support 1870, itu masih cukup oke. Tapi kalau misalnya udah lewat daripada itu, silakan dijadikan sebagai area sell on weakness atau area stop loss-nya, karena ada peluang untuk lebih lanjut melemah sampai ke area 1.700 rupiah. Untuk resisten sekarang ini masih tertahan di sekitar area 2.190 sampai 2.200. Dan kita akan bahas ke saham Pegas, dan KLDF, ternyata super resisten dari pertanyaan dari Bapak Robertus Emmanuel. Pegas kelihatannya ada peluang untuk mengalami pelemahan. Kalau kita lihat daripada pergerakan yang terjadi, kemarin ini ada terlihat bentukan candle rejection terhadap area Exponential Moving Average 34.
dan penembusan terhadap area support 1600 ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 1550 sampai 1555. Nah, stokastik ya kelihatan juga mendukung mengarah ke bawah. Dan kita lanjut ke saham. Resistnya itu ada di resistnya ada di 1700 ya. Untuk support yang mungkin 7 tadi sudah dibahas. Kita akan lanjut ke saham KLBF. Apabila kita lihat dari pergerakan saham KLBF masih cukup oke dengan pergerakan yang masih tertahan di sekitar area resisten terdahulu, yaitu untuk supportnya sih sekarang belum begitu jelas, cuman kalau mau lebih amannya sekitar 1615, resistennya sekarang lagi tertahan di 1720. Kira-kira seperti untuk support dan resistennya. Selama dia masih bergerak di atas 1615 masih cukup oke daripada pergerakan yang terjadi. Tapi apabila menembus silakan pertimbangkan untuk melakukan sebagai area stop loss-nya. Kemudian kita lanjut ke saham Yufos, Kino, dan EMTK. Pertanyaan dari Ibu Lydia. UFO ini sama agak cukup tricky ya. Kalau dilihat dari pergerakannya masih ada peluang menguat dengan sampai ke 1.400 rupiah, 1.400 sampai 1.405 ya. Tapi supportnya mungkin gunakan saja candle low pada hari kemarin karena memang candle low ini saja sudah 14% ya. Untuk apabila turun lewat daripada low-nya bahkan sampai 15%, resikonya jadi yang tidak siap melihat minus seperti itu apabila terjadinya terkena area stop loss atau melewati daripada area low-nya, lebih baik jangan dipaksakan untuk masuk. Penguatan bisa sampai ke 1.500 sampai 1.505 untuk pergerakannya ke depan, ada peluang ke arah sana. Dan kita bicara tentang saham Kino dan MTK. Pertanyaan dari Ibu Lydia. Saham Kino sekarang lagi bentuk base ya, jadi perhatikan area supportnya, di mana area support yang perlu diperhatikan di 2.770, di mana jika dia menembus dan mencapai ke area 2760 atau 2750, bisa ada peluang untuk lanjut melemah ke area 2.550. Sekarang masih ada peluang tertahan dengan stokastik yang mengarah ke atas, kemungkinan ini bisa kalau lewat daripada area sini ya, kalau lihat dari high 3.100-nya masih ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke area 3.180 sampai 3.190. Dan kita akan bahas saham MTK. Saham-saham teknologi sekarang kelihatannya memang sudah mulai bergerak dalam area bearish atau bergerak dalam tren yang cenderung menurun. Hal ini terjadi juga ke saham MTK dengan penembusan pada titik support 1.600 dengan peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 1.475 sampai 1.410 untuk pelemahan terdekat yang terjadi. Untuk itu area itu perlu diperhatikan dan ini supportnya itu paling dekat di sekitar area low 1475, di sekitar area sini 1475 yang perlu diperhatikan. Apabila menembus CPA 1475, ini bisa lanjut melemah sampai ke sekitar 1290. Tapi apabila nanti bertahan dengan terjadinya pembentukan candle penolakan, seperti terjadi pada candle yang sudah dijadikan contoh tuh bisa candle ini, candle 14 Oktober, penguatan kayak gini ya, yang terjadi di sini, di 15 Juni, candle yang Marubozu besar, ada peluang untuk rebound sementara mungkin ya. Tapi untuk sekarang masih menunggu apakah dia respect adanya rejection terhadap area 1475 sampai 1480. Karena Malaysia juga peluang untuk melanjut melemah. Untuk sekarang seperti itu. Dan kita akan bicara tentang saham Medco dan ACES ya. Dan dari Bapak Hendra tanya tentang saham Medco dan ACES. Pergerakan dari saham Medco setelah mungkin terkena area resisten dan bentuk area resisten baru, area resisten sekitar area 705 dan kemudian bentuk resisten baru di sekitar area 1995 dan pergerakan daripada bearish candle kemarin, pembentukan Marubozu yang cukup besar disertai dengan volume yang menguat
volume yang menguat, menunjukkan adanya peluang untuk lanjut melemah sampai sekitar area 575 untuk pergerakan pelemahan selanjutnya yang mungkin terjadi ke depannya, dengan resisten yang perlu diperhatikan sekitar area 705. Dan lanjut ke saham ACES. Pergerakan dari saham ACES setelah kena daripada area target 1 yang disampaikan, ternyata masih akan membentuk kelihatannya bearish atau lebih dahulu penahanan terhadap area target 1, dan kenanya target 1 sebenarnya sebagai area trigger untuk sell on strength, mungkin sebagian posisi bisa dipertimbangkan. Kemudian bicara tentang resisten 800, menekan 800, sorry saya geser dulu, 810 untuk resistennya. Selama belum bisa nembus 810, dan juga ini trennya cenderung bearish, kalau yang dilakukan kemarin kan spekulasi terhadap titik support kuat, bila juga diperhatikan sekali dengan terhadap titik low daripada candle ini di 720 atau 715 sebagai area stop loss, juga bisa perhatikan juga di area Telegram ada stop loss-nya, bisa ikuti area tersebut. Target 1 sudah dicapai daripada pergerakan ACES beberapa waktu lalu, jadi bisa dipertimbangkan untuk sell on strength apabila sudah ada aset. Kemudian kita akan membahas tentang saham Inco dan BMRI. Inco setelah terjadinya penembusan terhadap area support 6.625 dengan EMA 9 crossing-nya EMA 234 dan EMA 90 menunjukkan bahwa ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut, dan penembusan kemarin terhadap titik support terbarunya yaitu 5450, dan peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area ada resisten. Udah kena belum? Belum kena sih. Di 5150 bisa sampai ke area sana. Perhatikan terhadap area tersebut sebagai area support yang mungkin akan tersentuh selanjutnya. Dan kita bicara tentang saham BMRI. BMRI kelihatannya melanjutkan pelemahan yang terjadi terhadap pergerakan penembusan daripada area trendline yang terjadi, dan juga penembusan area EMA 90 atau garis biru muda yang terlihat pada layar Bapak Ibu. Penembusan dengan disertai dengan stokastik yang belum terjadi pembentukan golden cross, dan penembusan ini juga disertai dengan stokastik yang masih mengarah ke bawah terhadap area oversold-nya. Masih ada peluang untuk mulai pelemahan. Juga ada penembusan pada candle hari ini, tapi belum fix ya. 75 belum fix maksudnya candle yang terbentuk hari ini, tapi kalau penembusannya sudah fix di 7575 tertembus terhadap area tersebut. Dengan pergerakan seperti ini ada peluang untuk lanjut melemah lagi untuk pergerakan dari saham BMRI. Ini ada area support yang perlu dipertimbangkan, itu yang paling perlu diperhatikan di 7350 untuk ke depannya sebagai area kemungkinan terjadi rejection, tetapi selama belum sampai ke area tersebut harap bersabar terlebih dahulu, coba wait and see dan melihat nanti adakah akan terjadinya candle rejection seperti pada 3 Februari 2022. Untuk sekarang wait and see dulu, karena masih ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut terhadap penembusan daripada area trendline, kalau ditambahkan itu bisa trendline dan penembusan terhadap area exponential moving average 90 dengan cukup impulsif ya yang terjadi kemarin. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan saham berikutnya, yaitu pertanyaan daripada saham Telkom dan NICL. Tanya dari Bapak Iwan Budi. Telkom ini kelihatannya stop loss-nya itu perhatikan di area sini 3925. Untuk sebagai area stop loss yang dibayangkan, kelihatannya dia hanya bisa menguat sampai ke area resisten 4230 ya kemarin. Jadi silakan untuk pergerakannya sekarang sih udah kurang kondusif. Jadi kalau misalnya mau early exit daripada rekomendasi yang diberikan, silakan. Karena memang pergerakannya sudah bergerak di bawah exponential average 34, ternyata penguatan kemarin hanya tertahan di area resisten terdekat, menutup gap kemudian turun kembali. Jadi ada peluang untuk bergerak bahkan melemah lebih lanjut ke area 3940. Dan kita bicara tentang saham NICL. NICL sudah menembus dari area sekarang kan, kemudian juga kemarin sempat menguat sampai ke area 117.
Itu dia sarankan ternyata beda 1 tick doang daripada yang kita harapkan tercapai targetnya. Ya, kadang terjadi seperti itu. Stop loss yang disarankan udah terlewat jauh. Dan juga kalau kita lihat daripada sini, masih ada peluang untuk terjadinya pelemahan lebih lanjut ke sekitar area Rp76 daripada pergerakan selanjutnya. Atau bisa sampai lagi ke lebih lanjut melemah ke area Rp73. Sampai sekarang ini cenderung melemah dengan pergerakan yang di bawah exponential moving average 90 menunjukkan ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Dan kita akan bahas tentang saham Avia dan Sido. Baru Avia ini satu salah. Avia. Kalau kita lihat dari Avia ya, pergerakannya ini cenderung korektif bergerak naiknya. Pergerakan yang korektif dengan support yang disarankan sekitar area 760. Pergerakannya mulai melemah ya, penguatannya di 855. Kelihatannya kalau dari sekarang sih, kalau muatnya masih tipis ya, sekitar area 835 sampai 840. Dengan support yang perlu diperhatikan, ini sebagai validation itu di 760. Dan kita akan lanjut ke saham. Pertanyaan dari Ibu Mari, pertanyaan tentang saham ASI dan Cepin. ASI itu masih semenjak nembus supportnya ya, 6625. Dengan ini sekarang jadi resisten sekitar area tersebut. Masih kurang menarik dari pergerakannya, dapat kemungkinan transisi tren secara daily. Untuk pergerakan selanjutnya bisa ke support 6350 atau 6375. Masih belum ada tanda-tanda ini bergerak menguat kembali, selama masih belum bergerak di atas daripada area 7050. Kemudian kita lanjut ke saham Adro dan PTBA. Adro dan PTBA, kemudian Cepin juga. Kita Cepin dulu deh, Cepin, lalu lanjut ke Adro dan PTBA. Kalau Cepin kelihatannya dari pergerakan kemarin, ini ada penguatan candle hammer, ternyata hari ini terbentuk bahkan gap down ya, gap down yang terbentuk. Support yang perlu diperhatikan mungkin di sekitar area sini, 5.800. Ini sebenarnya ada kemungkinan ke 550 atau ke 5.800 sebagai titik support selanjutnya. Dan kalau nanti ke area sana dan adanya koreksi yang cukup menarik disertai dengan valid swing, itu menjadi peluang yang menarik. Untuk sekarang belum. Menunggu daripada Joko Stokastik juga mulai dead cross dari atas, menunjukkan ada peluang untuk terjadinya koreksi terhadap pergerakan saham Cepin. Koreksi daripada mungkin awal tren bullish yang mungkin akan terbentuk ke depan. Dan lanjut ke saham Adro dan PTBA. Adro, kita akan lanjut ke saham Adro. Adro ini kelihatannya juga banyak yang sudah menembus EMA 90-nya ya daripada pergerakan saham-saham tertentu. Bisa ditunggu di area sini, area 2650. 2650 apabila nanti ada rejection disertai dengan pembentukan candle seperti candle 1 April ini atau candle kayak candle tanggal 20 Juni itu jadi menarik. Apabila sudah nyampe area 2650, bisa spekulatif di sana dengan stop loss kita area 2625 atau 2600. Mungkin bisa nyampe ke area menguat 28. Penguatan sementara ya. Dan kita akan lanjut langsung ke PTBA. Pergerakan daripada PTBA juga sekarang lagi sekitar area support di area 3670. Sebagai area support yang perlu diperhatikan. Apabila dia menembus dari 3670, ada peluang 3670 ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 3.540. Apabila terjadi penembusan, selama masih bergerak di atas daripada M90 ini, masih ada peluang, dan apabila nanti terbentuk golden cross, jadi menarik, ada peluang untuk bergerak menguat sampai ke 3910. Kalau masih bergerak di atas supportnya ya. Kemudian kita akan bicara tentang saham
Pertanyaan dari Bapak Setia Budi Kusuma bertanya tentang saham BBCA dan BBRI. Saham perbankan ya. Sekarang ini udah nembus area support untuk BBCA ya, pergerakannya sudah nembus area support. Ada peluang terlanjut melemah sampai ke area 7.175 sekarang. Untuk apakah menarik untuk masuk? Belum. Menunggu adanya pembentukan candle, pembentukan pola ABCD kembali atau pembentukan pola bullish disertai dengan pembentukan pergerakan di atas eksponensial mungkin FLS 21 atau 34. Terus sekarang kita lihat mulai adanya peluang untuk terjadinya pembentukan candle bearish atau pola bearish lebih lanjut. Maka itu untuk support selanjutnya yang mungkin dicapai di 7175. Belum ada tanda-tanda terjadinya reversal terhadap pergerakan yang terjadi pada hari ini, dan perbankan kalau kita lihat secara kompak menembus support-support penting untuk pergerakan perbankan baik bank digital ataupun bank konvensional sekarang. Jadi penembusan pada area support. Jadi harap hati-hati untuk pergerakan depan, masih ada peluang untuk mengalami pelemahan. Kemudian lanjut ke saham AMAK. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Ganim Arsyad. AMAK ini masih oke selama bergerak di atas support 410, masih oke. Pergerakan resisten terdekat ada di 450 sampai 455 ya. Pergerakannya ke depan. Dan bicara tentang, dan trennya juga masih bullish. Kalau bicara tentang saham berikutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Mario Christian tentang saham Kino dan CSRA. Kino ini juga udah mulai ya, dan bergerak di bawah daripada yang 90. Ini tadi juga sudah dijelaskan, kalau misalnya nanti lewat 3120 masih udah menjadi menarik, ada peluang untuk lebih lanjut menguat sampai sekitar area 3.200 atau ke area 3.260, tapi itu juga hanya sementara ya, diperhatikan stop loss yang disarankan yaitu di low yang terjadi di area 2.760 atau 2.710. Dan kita bicara tentang saham berikutnya yaitu saham CSRA. CSRA juga ini agak berbahaya dengan pergerakan yang ada potensi menembus area support di area 655 pergerakannya. Nah, bentukan ini ada kompleks double top yang terbentuk, supportnya udah mau tertembus. Ada peluang apabila supportnya tertembus di sekitar area 655, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area kedepannya ya, ke 590 untuk pergerakan ke depannya. Dan lanjut ke saham SHIP. SHIP ya. SHIP itu dan kena target 2 yang disarankan dan ternyata masih lanjut menguat. Kemarin itu sempat lanjut menguat dan bahkan melebihi daripada target 2 yang disampaikan, tapi bisa dilakukan dengan profit apabila dirasa cukup. Kalau daripada pergerakan saham SHIP atau Silo Maritim perdana, kalau kita lihat secara Fibonacci terlebih dahulu, area 1618 sudah lewat, ini golden ratio, jadi bisa sebenarnya akan take profit ya. Kalau dilihat, kelihatannya juga apakah ini sudah melewati all time high-nya? Sudah lewat all time high. Kita bisa pakai area terdekat di area mungkin bisa ke 1.600 dengan support yang perlu dipertimbangkan sekali di sekitar area 1.200. Tidak disarankan untuk masuk sekarang, tapi apabila mau taking profit sebagian tidak masalah, udah lewat area 1618 atau area golden ratio. Mungkin sisanya bisa fokusnya disarankan di sekitar area sini 1.200 dengan yang saya pegang. Selanjutnya area yang bisa dicapai di area 1.600 atau sekitar 1.580 sampai 1.600 lah ya, pergerakan ke depan ya. Dan kita bicara tentang saham bank sama Unilever. Bank ini dari Bapak Yudi, untuk Unilever dan ADMR pertanyaan dari Bapak Niko. Bank ini kelihatannya juga tertahan di area resisten 2.200 dan kemungkinan juga pada pergerakan candlenya ada peluang untuk lanjut ke support 1835.
Dan kita akan bicara tentang saham berikutnya, yaitu saham Unilever dan ADMR. Pergerakan daripada saham Unilever ternyata setelah kena area terbentuknya falling wedge masih tahan di area support di 4.600. Kelihatannya juga belum mampu diperhatikan area ini ya, area support di sini. Kalau misalnya nembus ya di area 4.580, 4.500, 4.600, tembus ke area pasang 4.590, 4.580. Dan peluang untuk lanjut melemah sampai sekarang masih cukup oke. Pergerakan masih di atas trendline juga. Penembusan daripada area resisten 5.100 akan buat saham ini menjadi menarik. Untuk sekarang belum. Masih ada peluang terjadinya koreksi ke area support 4.600. Kemudian lanjut ke saham ADMR. ADMR ini memang ada pergerakan menentukan support baru. Peluang penguatan mungkin hingga ke area 1.760 dulu. Dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 1.525. Dan kita akan lanjut ke saham Esta, pertanyaan dari Ibu Jennifer. Pergerakan dari saham Esta tertahan di sekitar area 380. Dan bentukan yang value swing selama dia masih tertahan di sekitar area 300 rupiah masih cukup oke, tapi nanti lewat sampai ke sekitar area 296 atau 298 silahkan pertimbangkan sebagai area stop loss. Resistennya sekarang terdekat sampai sekitar area 400 rupiah atau ke area 382. Pergerakan saham Esta ke depan sama masih bergerak di atas supportnya. Kemudian bicara lagi tentang saham Harum, UNTR, dan Inco. Pertanyaan dari Ibu Noni. Pergerakan daripada saham Harum sekarang sudah menembus area support kuat di 1450. Jadi ya hati-hati, candlenya ini memang hari ini baru candle pembukaan, dia perhatikan candlenya. Apabila nanti tertutup seperti terbentukan candle sebelumnya itu 1 Juli atau terjadi seperti candle 29 Juni, tanda pelemahan masih ada akan terbentuk. Apalagi udah nembus pada area support yang krusial. Sekarang lagi banyak pergerakan saham yang mulai transisi ke arah bearish. Dia hati-hati tentang terkait dengan tren yang sedang terbentuk. Untuk support selanjutnya ada sekitar area 1285 dengan resisten yang perlu diperhatikan di area 1670. Tapi untuk sekarang ini lebih arah turun dibandingkan naik dengan tren yang cenderung bearish, pergerakan di bawah garis kuning dan ungu yang menunjukkan bahwa trennya cenderung bearish. Kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang pergerakan daripada pertanyaan saham Inco. Tadi kan sepertinya sudah dibahas ya. Untuk Inco, kita ada bahas, kita belum bahas UNTR. Inco itu lebih mengarah bearish, tapi kita bisa bahas lagi sih untuk pergerakannya. UNTR sempat bergerak bearish cukup, ini ya candlenya, cukup posisi ke bawah. Sekarang ini ada potensi golden cross, tapi ini pergerakan dari bawah MA90. Ini bukan area resisten. Kalau misalnya tertutupnya cukup menarik, penguatan yang mungkin terjadi, mungkin sampai ke sekitar area 27375 atau ke area 28600 pergerakannya dengan low yang apabila tidak tembus pada hari ini di low 26300. Kemudian bicara tentang saham Inco, kita akan bahas ulang tentang Inco. Inco saya rasa menunggu support juga agak dijauhkan terlebih dahulu. Untuk pergerakan selanjutnya bisa sampai ke area 5160 untuk pergerakan ke depan dengan ini kalau masih bergerak di atas resisten ini 7175 masih bergerak di bawah itu masih kurang menarik. Pergerakannya cenderung arah turun dengan tren yang sudah mengarah ke arah bearish.
Dan kita akan bahas saham Telkom tadi sudah dibahas terkait dengan pergerakannya, perhatikan support yang diberikan, Anda penembusan terhadap area support menunjukkan konfirmasi untuk gerak bearish lebih lanjut untuk pertanyaan dari Bapak William. Bila tadi ada saham yang terlewat, bisa terlewat didengarkan, bisa didengarkan kembali terkait dengan video yang akan kita upload terkait dengan video webinar pada hari. Dan lanjut ke saham pertanyaan dari Ibu Yeni, bertanya tentang saham SMMT dan Avia. Banyak yang bertanya tentang Avia ya. SMMT. Trennya cenderung mulai masih bearish, tapi kalau mencari tentang supportnya di 740, sama masih bergerak di atas 740, peluang penguatan paling ya kayaknya tipis sampai ke sekitar area Rp900 ya, peluang penguatan sementara yang mungkin terjadi. Kemudian kita bicara tentang saham Avia. Via. Tadi juga sudah disampaikan, ini mulai korektif naiknya ya. Penguatannya jadi sangat terbatas. Kalau kita tercapai sampai ke sekitar area 835. Ini lebih ngarah mau mulai turun ya dengan tren yang mungkin terjadi. Korektif sekali naiknya. Kecil-kecil ya candle kalau diperhatikan. Dengan support yang perlu diperhatikan itu ada di sekitar 755. Dan kita akan bahas tentang saham selanjutnya yaitu WMUU. Memang ada penembusannya terhadap area resisten 146 dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 137 dengan volume maupun cenderung penguatannya, peluangnya mungkin kalau misalnya masih bertahan closing yang cukup menarik di atas daripada area 147 itu, peluang lebih lanjut untuk menguat sampai sekitar area 150 sampai 154 sampai 155. Kalau masih closing yang menarik ya, masih di atas daripada area 151. Karena ini bisa jadi nanti false break ya. Kalau breaknya cuma sementara ternyata langsung dibanting turun lagi, karena itu saham yang bergerak volatil, dan kejadian itu pernah terjadi ya di sini kayak ini, langsung kejadian turun lagi ya. Dan lanjut ke saham Aba sama Mari. Pertanyaan masih dari Ibu Windy. Ini ada pertanyaan baru ternyata dari Ibu Windy ya, tentang saham Aba dan Mari. Kalau kita lihat secara pergerakannya, pergerakan daripada saham Aba ya, cenderung bergeraknya kena resisten di sekitar area 260-an. 264 ini kena ya resistennya di sekitar area sini ya. Kalau lihat di support nih, kalau ditarik garis biru kan ya, ini area resisten 264. Ada peluang untuk koreksi ya untuk pergerakannya. Jadi kalau misalnya udah punya dari bawah ya silakan sell on strength. Untuk rekomendasi yang bisa dapat diberikan, karena ada peluang untuk pergerakan melemah lebih lanjut dengan potensi support yang akan tercapai ke depannya mungkin ke area Rp200. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan masih dari Ibu Windy, bertanya tentang saham Mari. Kalau kita lihat Mari, pergerakan setelah menguat sampai ke tanggal 29 Juni 2022, ini kemudian terbentuknya valid swing disertai dengan pergerakan di bawah daripada garis biru dan kuning yang terjadi beberapa kali. Sudah sampai ke kita menguat terus kemudian melemah di garis biru kuning, ada peluang lebih lanjut melemah ya. Sampai ke sekitar area 150-an, 153 atau sampai ke sekitar area 140 ke depannya. Untuk selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Nando bertanya tentang saham PNLF dan BRMS. PNLF kelihatannya, kalau misalnya candle yang terbentuk hari ini cukup seperti ini ya, pembentukan candle hammer, ada peluang untuk lanjut menguat, tetapi kalau misalnya nanti kejadiannya kebalikan, seperti pembentukan candle-nya ternyata ya closing bisa seperti 17022, ada pelemahan, ada peluang terbalik ya, sampai ke support ke 360. Terus sekarang kalau candle terbentuknya persis sama seperti yang terjadi pada jam ini ya,
ada peluang untuk lanjut menguat sampai mungkin ke sekitar area 430 terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke saham BRMS. BRMS kelihatannya itu juga udah pernah direkomendasikan ya, sudah kena target 2-nya dan cepat sebenarnya menguat pekan lebih dari target 2, ternyata penguatannya sementara kita membentuk all time high baru dan konstruktif mengalami pelemahan. Kalau kita lihat ya, pergerakannya mungkin bisa lanjut melemah lagi ke sekitar area 90 atau ke area Rp220 terlebih dahulu untuk pergerakan ke depannya. Masih bisa lanjut melemah daripada pergerakan yang terjadi. Kemudian kita akan lanjut ke saham ST dan WIRG. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham ST, sempat menguat ya, menguat dan hari ini juga kelihatannya sempat menembus area Rp144 di mana area resisten. Bisa disarankan untuk sebagai, kalau yang nggak awet menguat, sebagai area taking profit nggak masalah kalau misalnya udah ambil daripada candle sebelumnya. Bisa lakukan perhatikan sell on strength, nggak masalah. Karena kan juga ada untung. Karena ini pergerakan cukup impulsif, takutnya nanti impulsif, turunnya juga impulsif, nggak sempat keluar, itu jadi masalah. Pergerakan saham-saham yang impulsif seperti ini. Untuk area supportnya kayaknya untuk pembatasan di area 114 aja ya, untuk pergerakan supportnya. Kemudian kalau misalnya masih lanjut menguat, ada sampai ke 150 atau ke area ya 150 deh untuk areanya yang mungkin tercapai 150 sampai 155. Kalau misalnya masih lanjut bergerak di atas resisten 143, misalnya sampai 144 atau 145 masih bergerak di atas sana. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan dari Bapak Dika, pertanyaan tentang saham Java dan NATO. NATO ya. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham Java, Java itu cenderung sekarang lagi bentuk base, jadi harap hati-hati ya. Sekarang bentuk base, ada kemungkinan melemah dan stokastik mengarah ke bawah. Kalau kita lihat ya, ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu ke 1480. Jadi perhatikan area 1480, misalnya nanti ada rebound baru jadi menarik atau ada pemantulan. Kalau sekarang belum, jadi wait and see sampai ke area 1480 terlebih dahulu dan tunggu reaksi candle yang terbentuk. Kemudian lanjut ke saham NATO. NATO pergerakannya cenderung bearish. Kalau tadi Java kan mulai transisi mau ngarah ke bullish tapi belum terkonfirmasi. Pergerakannya masih ada koreksi. Kalau ini cenderung ngarah ke bearish pergerakannya. Kalau dilihat ini memang stokastik mengarah ke atas. Kalaupun terjadi penguatan mungkin sudah kena tertahan di EMA21. Jadi harap hati-hati terhadap potensi ke depan penembusan terhadap area 540 ya. Karena ini bahaya sekali dengan pergerakannya sudah mulai ngarah bearish. Resistennya perhatikan di sekitar area 580 sampai 585 dengan support yang perlu diperhatikan 540 untuk saham NATO. Dan ada pertanyaan tentang saham perbankan kembali. Perbankan outlook-nya saya sih masih belum ada perubahan sih. Perbankan ya cenderung kalau kita lihat memang mengalami pelemahan, tadi sudah dibahas, ada peluang sudah nemu support dan lanjut melemah dan terjadi demikian. Seperti yang disampaikan pada webinar hari ini, ada peluang untuk nemu support lanjut melemah dan ternyata bahkan melemah melewati daripada support selanjutnya di 1775, ada tanda untuk lanjut mungkin melemah sampai ke sekitar area Rp7.000 untuk ke depannya. Dengan resisten yang perlu dipertimbangkan yaitu sekitar area 7.675 atau 7.750 lebih tepatnya. Kalau bergerak di atas itu kembali baru menjadi menarik. Kalau sekarang peluang pelemahannya masih mungkin terjadi dengan pergerakan penembusan support penting yang terjadi pada hari ini dan hari kemarin. Penembusan ini tanda akan adanya potensi penurunan yang terjadi terhadap saham-saham. Salah satunya saham perbankan ya. Sekarang banyak yang nembus support-support penting. Jadi harap hati-hati dengan pergerakan ke depannya. Kemudian lanjut ke saham BBNI. Kita akan bahas lagi untuk saham BBNI. Pertanyaan dari Bapak Chris. Dan terjadi yang seperti disampaikan juga bahwa penembusan terhadap area support ini cukup berbahaya dan pergerakan jadi cenderung melemah dan kelihatannya masih bisa melemah BBNI sampai ke 7525. Pergerakan pelemahan ke depan yang mungkin tercapai. Dan kita akan lanjut ke saham MNCN dan MTDL. Pertanyaan dari Ibu Margaret. MNCN ini harap hati-hati terhadap area support
Yaitu di 930 kemarin tidak sempat kena entry trigger yang disarankan, yaitu sekitar 1025, ternyata sampai 1025, 1035 kalau nggak salah. Tidak kena daripada area entry trigger yang disampaikan. Kemudian ternyata karena tidak kena daripada area entry, kemudian langsung lanjut melemah karena resisten, lanjut melemah lagi. Ada kemungkinan nembus area support ya, area support di 9230. Ini harap hati-hati kalau tertembus, ada peluang lebih lanjut melemah ke area support selanjutnya ke 910. Memang sekarang lagi kurang kondusif pergerakan daripada saham-saham yang mungkin tier 1 untuk IHSG memang mulai mengarah mau menuju support berikutnya, karena ada juga potensi untuk bergerak melemah lebih lanjut setelah melewati support yang kalau kita lihat kayak saham perbankan mulai melewati support-support yang penting. Jadi cenderung bergerak mengarah ke melemah lah kalau kita lihat ya pergerakan saat ini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan mungkin berikutnya. Kita akan bahas terkait dengan saham-saham mungkin berkaitan dengan consumer good. Apakah masih trending? Ternyata tidak, langsung melemah cukup tajam, bahkan kena daripada area yang sarankan. Ada peluang untuk lebih lanjut melemah. Kalau kita lihat seperti ini, ternyata benar-benar langsung impulsif. Kelihatannya dari pergerakan IHSG, kelihatannya juga mulai kurang kondusif. Apa kita lihat dulu? Ya, terjadi pelemahan. Bahkan sampai kelihatannya udah menyentuh, dikit lagi menyentuh ke area 6682. Daripada area support yang jadi range pada hari ini, pergerakan yang cukup impulsif ya, pergerakan IHSG pada ini turun langsung minus 1,56%. Kita juga menyampaikan cenderung bearish, ternyata saham consumer good juga sekarang mulai terpengaruh terhadap pergerakan bearish yang terjadi di IHSG. Kemudian kita akan lanjut ke saham Excel dan PBID sebagai penutupan pembahasan teknikal pada hari ini. Excel ini juga cenderung tadi tahan di resisten 2730 dengan peluang untuk mengalami pelemahan sementara ke area 2500. Pergerakannya ini cenderung juga retest area resisten, ada peluang lanjut melemah. Pergerakan di bawah garis biru juga menunjukkan ada peluang untuk lanjut melemah. Kemudian lanjut ke saham PBID. Saham PBID cenderung kelihatannya ya tertahan di area resisten 1685, bisa sampai mungkin ke sekitar area 1620 untuk pergerakan ke depannya selama bergerak di atas resisten 1685. Bergerak di bawah resisten 1685, sorry. Dan mungkin saya tutup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sampai akhir acara ini. Nantikan untuk acara-acara selanjutnya mungkin akan diadakan oleh pihak Philips Securities Indonesia, baik kegiatan edukasi yang akan disampaikan juga melalui webinar pagi dan juga webinar pagi yang akan diadakan setiap harinya selama hari kerja. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.